Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir pada hari ini untuk melanjutkan kajian sirah kita ya bersama Umi Yusdiana yang tepat sebulan yang lalu, tepat tanggal 25 ya, itu kita membahas tentang langkah awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari ini kita akan meneruskan bagaimana sosok-sosok As-Sabiqul Awwalun. Salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Umat sekalian, marilah kita buka kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini adalah kelanjutan dari kajian sirah Umi Yusdiana bulan lalu ya, di mana pada bulan yang lalu itu Umi menyampaikan langkah-langkah atau strategi dakwah Rasulullah di awal penyebaran agama Islam, dan Rasulullah waktu itu tahu persis bahwa target yang paling tepat yang akan juga membantu beliau untuk menyebarkan dakwah adalah orang-orang yang dekat dengan beliau, inner circle beliau, orang-orang yang dipercaya beliau. Nah, pada hari ini Umi Yusdiana akan menyampaikan kepada kita bagaimana sosok-sosok sahabat-sahabat beliau yang berada di inner circle tersebut ya, bagaimana perjuangan mereka, kemudian keikhlasan mereka, kemudian kepercayaan diri mereka dan kecerdasan mereka dan ketotalitasan mereka dalam menyerahkan hidup mereka kepada Islam. Semoga apa yang kita akan dapatkan pada hari ini dapat memberi semangat dan motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan juga bisa menularkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita berikan kesempatan kepada Umi untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Umi. Ya, baik Mbak Tetra, Ferry, Asi, dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa na'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin ya ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya kehidupan kepada kita semuanya. Semoga cahaya ini akan menghantarkan kita kepada keriduannya, akan menghantarkan kita kepada surganya, dan kita diperkenankan untuk berkumpul bersama orang-orang yang mulia yang hari ini kita baru bisa membaca riwayatnya, bisa membaca sejarahnya dan sepak terjangnya di dalam memperjuangkan Islam. Tentu saja harapan kita kelak kita bisa berjumpa dan berkumpul dengan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menemani nabinya, berjuang bersamanya, dan juga generasi-generasi selanjutnya yang sejarah hidupnya hari ini kita pelajari,
tentu saja kita ingin berjumpa, ingin bersilaturahmi dengan orang-orang mulia itu. Tentu harus ada upaya yang kita lakukan agar cita-cita itu bisa tercapai, agar harapan kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik itu bukan hanya terucap di lisan kita atau terlintas di pikiran kita sekedar menjadi cita-cita. Harapan kita adalah bahwa pertemuan itu nyata, betul-betul kita bisa merasakan nikmatnya, merasakan bermajelis dengan orang-orang yang mulia. Nah, upaya itu tentu saja salah satunya adalah dengan menelusuri kehidupan ya orang-orang mulia, mencontoh sepak terjangnya, mencontoh ibadahnya, kemudian melanjutkan tugas-tugasnya sehingga ada garis, ada benang merah yang menghubungkan antara kita dengan pendahulu kita. Salawat salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guru yang paling sempurna, paripurna, telah mengajarkan umat manusia akan segala macam kebaikan. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya yang jamaah ya, selain jamaah dari Ummahat Pecinta Sunnah, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung dari beberapa kota yang selain Bekasi, ada dari Purwokerto, dari Lampung, dari Palu, dari Poso, dari Pekanbaru ya. Dan ada juga yang sedang nobar, sedang nonton bareng karena kangen ya, yaitu teman-teman di Palu yang tergabung di Rumah Quran Al-Bayan Palu yang biasanya setahun sekali kami berjumpa, dan inilah obat kangen ya untuk bisa, walaupun tidak bisa bersentuhan, paling tidak kita bisa bersilaturahmi lewat ilmu. Jazakumullah khair, jazakumullah khairan kepada para panitia dari Ummahat Pecinta Sunnah yang telah memberikan fasilitas ini, semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya ya. Salam untuk semua ya, hayakumullah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesinambungan kita dari ilmu sampai ke hati kita, saling bersilaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya berusaha untuk mengangkat tema ini ya, walaupun temanya berat ya, karena kita akan membawakan satu materi yang menggambarkan kemuliaan orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu adalah legalitas yang paling sempurna yang Allah tetapkan untuk orang-orang pilihan. Tentu berat bagi saya untuk menyampaikan materi ini, bagaimana menggambarkan kemuliaan orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentulah sangat tidak mumpuni kalau saya yang menggambarkannya, tetapi kita membutuhkan itu ya, karena sebagai seorang ibu, sebagai aktivis dakwah, kita membutuhkan contoh teladan dari sosok-sosok agung itu gitu ya. Apalagi hari ini kita miskin sekali akan tokoh ya, akan sosok yang bisa diambil teladannya. Terus terang ya, kita ini meraba-raba sosok seperti apa yang harus kita contoh. Maka menelusuri kehidupan orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi penting bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, khairu qurun qarni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum, bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku. Berarti kan Rasulullah dan para sahabat. Sumaladina yalunahum, kemudian sesudahnya yaitu para tabi'in, sumaladina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in ya. Nah, itu adalah generasi yang mendapatkan jaminan bahwa mereka adalah generasi yang terbaik ya. Tapi ternyata ya, di antara generasi terbaik yang sudah mendapatkan legalitas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada lagi yang
saripatinya yang lebih baik lagi gitu ya. Ya dari kehidupan para tabiin yang agung, yang mulia saja kita bisa mengambil contoh yang sangat sempurna ya, bagaimana kepahlawanannya, bagaimana mereka sangat haus terhadap ilmu, bagaimana mereka memperjuangkan agamanya, ketika berinfak mereka seperti tidak ada rasa takut untuk miskin ya, itu luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tokoh-tokoh yang lebih dari itu, yang merupakan saripatinya ya, artinya ranking pertamanya yang mendapatkan legalitas dari Al-Quran. Jadi yang memberi nama itu ya bukan manusia, bukan ulama ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan nama itu, yaitu as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu bukan sekedar kalimat, tetapi itu istilah yang disematkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kelompok tertentu. Nah, nanti kelompok tertentu itu nanti para tabiin yang mendefinisikannya ya. Siapa saja, artinya kan diberi batas waktu. Nah, batas waktunya sampai kapan, yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Kenapa kita perlu mengangkat ini? Sekali lagi bahwa kita ini membutuhkan figur-figur yang nyata, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita contoh keseluruhannya ya, agar kita juga mendapatkan jaminan itu ya, walaupun kepada kita tidak disematkan istilah itu, tetapi dalam ayat ini Allah memberikan peluang sebetulnya bagi mereka yang berusaha untuk mengikuti jalannya. Saya bacakan dulu ayatnya, ayat yang memberikan legalitas kepada kelompok tersebut langsung dari langit. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Taubah ayat 100 ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang lebih dahulu memeluk Islam. Jadi kalau di dalam terjemahan yang masyhur ya, itu as-sabiqunal awwalun, itu diterjemahkan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Tapi sebetulnya itu adalah memang istilah yang disematkan kepada sahabat tertentu ya, sahabat yang tidak semua sahabat ya, artinya sahabat-sahabat tertentu nanti yang para tabiin itu memberikan definisi siapakah mereka itu ya. Dan orang-orang yang terlebih dahulu atau as-sabiqunal awwalun itu dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar ya. Inilah ayat yang memberikan informasi kepada kita bahwa di kalangan sahabat itu ada kelompok elitnya ya, kelompok yang merupakan orang-orang penting ya. Mereka adalah pemula yang menerima Islam. Jadi begini ya teman-teman semuanya, dari hadis yang tadi, kalau hadis yang tadi kan khairu qurun itu ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in gitu ya. Tapi untuk as-sabiqunal awwalun ini adalah dari kalangan sahabat. Jelas as-sabiqunal awwalun itu dari kalangan sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Bahkan orang sehebat Khalid bin Walid, Amru bin Ash itu tidak termasuk kepada as-sabiqunal awwalun, karena para ulama membatasi sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun itu adalah mereka yang ikut perang Badar. Itu
mayoritas ulama menyimpulkannya mereka yang ikut perang Badar, walaupun Syekh Asy-Sya'bi membatasinya, yaitu mereka yang masuk Islamnya sebelum perjanjian Hudaibiyah ya, tetapi mayoritas ulama menyepakati bahwa mereka yang ikut di perang Badar ya. Ya, sedangkan Khalid bin Walid, Amr bin As kan waktu perang Badar masih belum masuk Islam gitu ya. Jadi mereka Sabiqunal Awalun adalah lingkaran terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ya. Jadi memang awal-awal Islam itu orang-orang yang terkumpul bersama Rasulullah adalah lingkaran Rasulullah dan lingkaran orang-orang yang dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, inilah model generasi terbaik sepanjang masa. Jadi kita ini harus kepoin ya, kepoin, istilah ibu-ibu kan kepoin gitu ya. Kenapa kita suka kepoin artis, suka kepoin orang gitu? Kok kita tidak kepoin orang-orang yang mendapatkan jaminan surga? Nah, jadi ini jadi PR ya untuk kita semuanya. Ayo loh kita kepoin orang-orang yang ikut di perang Badar tuh siapa aja. Paling tidak dari kalangan ummahat itu siapa saja nih yang masuk kepada kelompok As-Sabiqunal Awalun, sehingga ini loh orang yang dapat jaminan surga ya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa As-Sabiqunal Awalun adalah sahabat ya, tetapi tidak semua sahabat itu masuk dalam As-Sabiqunal Awalun. Karena apa? Karena tadi dibatasi oleh waktu. Jadi As-Sabiqunal Awalun itu merupakan kelompok elit ya dari kalangan sahabat ya, dan Allah yang memberi nama itu ya. Nah, mereka adalah as-sabiqu ya, sabako. As-sabiqu, nah itu berasal dari kata as-sabako. Sabako itu artinya unggul. Kita mungkin sering dengar ini ya, apa namanya, musabakoh, perlombaan ya. Nah, kalau musabakoh kan belum tentu siapa juaranya. Tapi kalau wasabiqunan, as-sabiqun itu mereka orang yang unggul ya, orang yang pemenangnya gitu ya, pemenangnya mereka as-sabiqunal awalun itu. Jadi apa namanya? Nah, As-Sabiqunal Awalun ini di dalam Al-Quran sendiri disebutkan minal muhajirin wal ansor ya. Jadi ada dari kelompok muhajirin, ada dari kelompok ansor. Nah, kalau dari rentang waktunya ya memang berbeda ya. Perbedaannya sekitar 10 tahun. Karena memang ansor ini kan masuk Islamnya paling tidak ya setelah 10 tahun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada masalah-masalah sendiri di dalam kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwah ya dalam 10 tahun pertama itu di Madinah juga ada kejadian yang luar biasa. Terjadi perang besar, perang saudara yang namanya perang Bu'ats ya, antara suku Aus dan suku Khazraj gitu. Itu perang saudara. Nah itu perang tersebut cukup besar dan cukup menyedot ya harta mereka, tenaga mereka, bahkan korbannya di kalangan orang tua mereka itu banyak sekali gitu ya. Sehingga dakwah ke Madinah itu kan pasca 10 tahun dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang-orang Ansor ini, As-Sabiqunal Awaluna dari kalangan Ansor itu ya mereka yang masuk Islamnya di kira-kira tahun ke-10 ya kan, sebelum Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah ya yang mewakili Rasulullah SAW yang diutus ke Madinah itu kan itu sekitar tahun ke-12 ya, sekitar tahun ke-12 nubuah ya, tahun ke-12 nubuah, bukan 12 Hijriah ya, kan belum hijrah ini. Ini cerita As-Sabiqunal Awalun ini kan belum hijrah ya. Nah, ada sebelumnya kan ada 6 orang ya, 6 orang dulu sebelum ada Bai'atul Aqobah itu kan ada 6 orang yang pergi berhaji masuk Islam. Nah, sesudah mereka berbaiat kepada Rasulullah baru kan diutus Mus'ab bin Umair ke Madinah ya untuk mendakwahi orang-orang di
di Madinah ya. Jadi As-Sabiqunal Awalun ini ada dari orang Makkah dan ada juga dari orang Madinah. Tapi tadi dibatasi ya, para ulama membatasinya mereka ya, kalau di jumlahnya di total yang ikut perang Badar ya, juga dengan istrinya dengan anaknya, jumlahnya tuh ya sekitar 2000-an lah ya yang masuk dari kalangan As-Sabiqunal Awalun ya. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kesalahan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mereka mencela para sahabat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan terlintas di pikiran kita itu untuk mencela, merendahkan para sahabat ya. Para sahabat itu walaupun ya salah sekalipun, seperti contohnya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu kan yang bukan membocorkan ya, ketika menjelang Fathu Mekah itu kan dia yang mengirim surat ke saudaranya yang akhirnya disusul oleh Ali dan utusannya ini disusul oleh Ali dan Zubair bin Awam ya, agar tidak sampai ke Mekah gitu. Itu kan kesalahan yang fatal ya, membocorkan rahasia walaupun belum sampai gitu ya. Itu belum sampainya karena malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa ada sahabat yang mengirimkan surat ke Mekah gitu ya, sehingga khawatir bocor karena Rasulullah sangat merahasiakan sekali ini rencana Fathu Mekah ini kan. Rasulullah merahasiakan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini kan punya kesalahan yang besar sebetulnya. Tetapi Rasulullah ketika sahabat marah gitu ya dengan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah bilang tunggu dulu, kalian jangan marah dulu gitu ya, sampai menunggu wahyu. Sampai akhirnya turun wahyu ya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berbuatlah kamu ya kepada ahlul Badar itu ya, berbuatlah kamu semaumu dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi ahlul Badar ini mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya. Jadi para sahabat itu melakukan kesalahan iya, karena para sahabat itu tidak ada yang maksum ya. Para sahabat ini melakukan kesalahan karena mereka tidak maksum, tetapi dosa apapun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah menjamin mereka itu diampuni dosa-dosanya. Maka jangan pernah terlintas di benak kita, di pikiran kita untuk menjelekkan, untuk menganggap menganggap buruk atau miring ya terhadap seorang sahabat. Karena sahabat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin mereka diampuni dosa-dosanya. Jadi di sini letak kesalahan ya orang-orang Syiah yang mereka itu terang-terangan mencela para sahabat, bahkan para sahabat yang agung, para sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, bahkan kekasih Rasulullah Ibunda Aisyah itu dicela oleh orang-orang Syiah gitu ya. Nah, kita ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai terlintas kita membanding-bandingkan sahabat, kemudian kita bahkan mencela para sahabat. Sahabat itu sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa-dosa mereka itu jadi tadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Walaupun mereka berbuat dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membatalkan keridhoannya gitu ya. Bahkan dosa-dosa mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ya contohnya dari hasil. Jadi bayangkan saja para sahabat yang As-Sabiqunal Awalun itu memang kenapa mereka menjadi kelompok elit, kelompok yang mendapatkan jaminan ya. Ya kita bisa membayangkan bagaimana keadaan di kota Mekah ya. Rasulullah SAW membina mereka tuh person to person gitu ya, jadi satu demi satu, dan pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam itu sangat-sangat efektif ya, karena itu dilakukan secara intensif. Rasulullah kan tidak terbuka ya, tidak terbuka pembinaannya secara eksklusif ya, apalagi dengan peristiwa pemboikotan ya. Pemboikotan itu kan sebelum hijrah ke Madinah. Selama masa pemboikotan itu Rasulullah dengan para sahabat itu selalu bersama-sama kan. Masa pemboikotan itu kan
dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy ya di satu tempat ya, sehingga mereka intens bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi ya kebayang aja kita dengan guru kita seminggu aja gitu ya, misalkan saya lah setengah hari ajak berkumpul dengan para syekhah gitu ya, syekhah ahlam misalnya gitu ya, kita bersama syekhah ahlam sehari aja gitu ya, itu rasanya banyak hikmahnya, banyak pelajarannya, ya banyak doa-doa gitu ya. Itu kan baru guru ya yang artinya sezaman dengan kita gitu. Bagaimana ya para sahabat agung itu yang mereka adalah termasuk as-sabiqunal awalun, ketika diboikot bahkan tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, berada di satu tempat kan bersama Rasulullah terus, pasti kan mereka mendapatkan gemblengan yang luar biasa. Maka hasilnya dari as-sabiqunal awalun yang nyata, yang terang dari kalangan anak-anak muda itu adalah kayak Mus'ab bin Umair ya, itu contoh hasil kualitas as-sabiqunal awalun dari kalangan pemuda. Bayangkan saja Mus'ab bin Umair itu tugasnya itu kan cukup berat ya, mewakili Rasulullah untuk menjelaskan Islam ke wilayah yang baru, yaitu Yathrib, yang nanti kelak akan menjadi Madinah gitu. Yang sebetulnya kan bukan hanya dakwah ya, walaupun aktivitas pertamanya yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair hanya mengaji gitu ya. Tetapi dampak dari pekerjaan Mus'ab bin Umair adalah dampak politik, karena kemudian sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah itu kan menjadi pemimpin Madinah gitu, pemimpin politik gitu. Jadi dari kalangan anak muda itu contoh ya, hasil dari sosok penggemblengan Rasulullah yang termasuk as-sabiqunal awalun adalah Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda usia 20-an tahun gitu ya, yang sebelumnya dia adalah pemuda yang paling keren di Mekah, anak orang kaya, paling dimanja oleh ibunya, semuanya diurusin gitu ya. Semua wanita gadis-gadis Mekah mengenal sosoknya karena ganteng, kaya, dimanja gitu ya. Tiba-tiba kemudian mendapatkan tugas yang luar biasa dan berhasil ya. Berhasil karena bayangkan saya seorang pemuda mewakili tugas berat Rasulullah untuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh di Madinah, karena yang didakwahi awal-awal itu kan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dari kalangan Aus dan Khazraj ya, ada Sa'ad bin Mu'az ya, kemudian tokoh-tokoh yang memang mereka kepala Aus, kepala Khazraj gitu ya. Itu pekerjaan yang luar biasa gitu. Saya sendiri nggak kebayang ya bagaimana bisa menjelaskan dengan singkat gitu ya, karena Mus'ab bin Umair itu Mus'ab bin Umair itu harus menjelaskan kepada tokoh-tokoh itu, memberikan gambaran yang jelas tentang Islam sehingga orang yang tadinya tidak tahu Islam tiba-tiba langsung tertarik untuk masuk Islam gitu ya. Nah, kita ini untuk menjelaskan sosok Rasulullah aja coba misalnya kita disuruh mengisi 1,5 jam menggambarkan sosok Rasulullah SAW, sehingga orang yang tadinya tidak mencintai Rasulullah menjadi mencintai Rasulullah, itu bukan perkara yang mudah gitu. Nah, inilah hasil penggemblengan dari mereka yang dikelompokkan kepada as-sabiqunal awalun, yang nanti akan dijelaskan karakteristik khas yang dimiliki oleh as-sabiqunal awalun itu ya. Itu diantara contohnya. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan ya
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho, telah itu kan berarti fiil madi, radhiyallahu anhum. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan fiil madi. Fiil madi itu telah, padahal mereka masih hidup. Orangnya masih hidup, ya. Surganya juga nanti akan diberikan, tetapi Allah menggunakan fiil madi. Berarti itu adalah sesuatu yang pasti, ya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi itu sesuatu yang pasti, tetapi ya di sini ada sih peluang untuk generasi berikutnya, karena di sini wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, ada peluang yang diberikan sebetulnya kepada generasi berikutnya, yaitu mereka yang bisa mengikuti ya tokoh-tokoh itu bi ihsan, ya. Mengikutinya dengan ihsan. Nah, kan kita tahu ihsan itu adalah tingkatan tertinggi di dalam ibadah Islam. Ya, kalau Islam itu kan amalan-amalan dohir yang bisa kelihatan sama orang banyak, sholat, zakat, puasa. Ihsan, Islam. Kemudian tingkat yang lebih tinggi dari Islam adalah iman. Iman itu sesuatu yang tidak nampak, gitu ya. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu mereka yang beramal, berbuat sesuatu, mengamalkan atau beribadah kepada Allah. Ketika dia beribadah, ketika dia beramal, dia melihat, dia merasakan seolah-olah Allah tuh melihatnya gitu ya, dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita punya pemimpin yang ihsan seperti ini, selamatlah kita. Dia tidak akan berbuat zalim, dia tidak akan korupsi karena dia merasa dipantau gitu ya. Nah, kalau kita ini ya malu sih, malu ya kalau kita kok kepengen gitu ya, rasanya kok malu mengungkapkannya. Kalau kita kepengen berkualitas seperti As-Sabiqunal Awwalun itu mengungkapkannya saja malu ya, karena kita harus menjadi pengikutnya, mengikutinya dengan ihsan tadi yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waladzina tabauhum bi ihsan gitu. Nah, sholat aja kita kan belum mencapai ihsan, apalagi dalam beramal, dalam bermuamalah ya kita belum mencapai, rasanya kalau saya belum mencapai ihsan. Ya karena memang kualitas utama, kualitas di kalangan sahabat itu ini memang kualitas yang paling utama ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka jannat ya. Coba diperhatikan ya teman-teman semua, kalau teman-teman buka surat At-Taubah ayat 100 itu di situ jannahnya itu jamak jannat ya, bukan jannatun. Kalau mufradnya kan jannatun ya, tapi ini jannat ya, surga. Jadi surganya itu berkapling-kapling loh. Kita ini nih kalau kelas-kelas kita nih dapat satu kapling surga aja udah seneng banget. Nah, mereka itu As-Sabiqunal Awwalun itu berkapling-kapling jannat ya. Jannat itu kan diterjemahkan, kalau di sini kan surga, tidak diterjemahkan kebun, tidak diterjemahkan taman. Kalau kita belajar bahasa Arab, jannah itu kan bisa diterjemahkan kebun ya atau taman gitu. Tapi menggunakan kalimat jannat di sini menggambarkan bahwa ya kan kalau taman pasti indah ya. Jadi surga itu kan pasti indah gitu ya, sesuatu yang indah yang tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita. Kalau kita pernah membayangkan suatu tempat atau istana yang sangat megah, ya berarti surga itu lebih indah dari itu ya. Kalau kayak saya ya seindah-indahnya tempat ya nggak bisa menggambarkan yang lebih indah dari yang pernah kita lihat di gambar atau yang pernah kita lihat secara nyata, nggak bisa lebih dari itu. Nah, paling kita punya imajinasi ya tentang keindahan. Nah, kalau surga itu bahkan tidak bisa diimajinasikan. Kalau hari ini kita mengimajinasikan istana yang megah, yang indah, nah itu surga itu lebih dari itu. Nah, mereka itu mendapatkan berkapling-kapling gitu ya. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi ya untuk mereka. Bayangkan saja merekanya masih hidup, masih umurnya masih panjang kayak
Ibunda Asma itu kan usianya 100 tahun ya. Usianya 100 tahun, waktu berhijrah usianya sekitar 27 tahun ya. Karena beliau tuh lebih tua dari Ibunda Fatimah ya, lebih tua dari Ali. Ali masuk Islam 10 tahun. Ibunda Asma masuk Islamnya 14 tahun ya. Jadi beliau hijrah tuh sekitar 27 tahun. Tetapi kan beliau sesudah hijrah itu masih beliau wafatnya tahun 73 Hijriah ya, 73 Hijriah, usianya itu 100 tahun. Nah, mereka hidupnya masih ada ya, masih ada, orangnya masih hidup, masih bertambah lagi sekitar berapa tahun ya dari hijrah? Sekitar 70 tahunan lagi ya, masih hidup, itu sudah dijamin surganya gitu. Ya. Umar bin Khattab bahkan Rasulullah pernah di dalam majelis Rasulullah pernah mengungkapkan begini, tadi malam itu saya bermimpi berjalan-jalan di surga. Kemudian aku diperlihatkan satu rumah yang indah, satu istana yang indah gitu. Aku bertanya gitu, rumah siapakah itu? Itu rumah sahabat ya, rumah seorang laki-laki. Seorang laki-laki siapa gitu ya? Seorang laki-laki Quraisy. Aku ini kan laki-laki Quraisy. Rasulullah mengira itu adalah istana beliau gitu. Aku kan ini laki-laki Quraisy gitu ya. Bukan, itu bukan punyamu, tapi dia punya Umar bin Khattab gitu ya. Itu coba Umar bin Khattabnya ada di situ loh gitu loh, Masya Allah. Umar bin Khattabnya ada di majelis itu. Terus kata Rasulullah, tapi aku tahu Umar bin Khattab itu sangat pencemburu. Seandainya aku tidak tahu bahwa Umar bin Khattab itu tidak pencemburu, aku akan masuk ke istananya dan aku akan melihat-lihat apa yang ada di dalamnya. Terus kata Umar bin Khattab, aku tidak pantas untuk cemburu kepadamu ya Rasulullah gitu. Nah, Umar bin Khattab yang udah ada surganya, yang udah dinampakkan kepada Rasulullah SAW, itu ketika Huzaifah dibisikin oleh Rasulullah siapa saja nama-nama orang munafik yang ada di Madinah, itu Umar bin Khattab masih kepo, apakah dari daftar nama-nama itu ada namaku. Itu Huzaifah kan memang sahabat rahasianya Rasulullah, nggak mau ngasih tahu, tapi didesak sama Umar, apakah ada namaku dari deretan orang-orang munafik itu. Sampai akhirnya Huzaifah mengatakan tidak ada namamu. Itu loh Masya Allah gitu. Tawadunya para sahabat itu udah disebut di sini, termasuk salah satu dari as-sabiqunal awalun, surganya udah disebutkan oleh Rasulullah gitu, tapi masih penuh rasa takut gitu ya dalam beribadah. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah banyak takutnya, banyak ibadahnya, ya hidupnya jauh lebih sederhana dibandingkan ketika beliau sebelum menjadi khalifah. Bahkan ketika masa paceklik yang melanda Madinah itu, Umar bin Khattab makannya hanya roti dicolek colek zaitun, minyak gitu ya, dikasih daging itu nggak mau. Nah, itu kualitas ya as-sabiqunal awalun itu memang luar biasa. Jannatin tajri tahtal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu ya. Jadi kita aja hari ini kalau lihat perbukitan gitu ya, dan di bukit itu mengalir sungai ya, itu kita rasanya bagaimana gitu ya. Senang sekali gitu, indah gitu. Nah, itu seperti kita tidak bisa mengungkapkannya, saya tidak bisa mengungkapkannya lah. Ya sekarang begini ya, istana Raja Sulaiman saja itu bisa mengecoh Ratu Balkis, padahal Ratu Balkis itu kan ratu ya, yang punya harta, punya istana juga gitu. Itu indahnya kerajaan istananya Nabi Sulaiman. Jadi surga itu pasti tidak bisa digambarkan bagaimana keindahannya yang Allah sediakan bagi as-sabiqunal awalun tadi ya. Kemudian di ayat lainnya Allah juga menggambarkan ya tentang
as-sabiqunal awalun itu siapa gitu. Ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummah, ya, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu yang terdahulu ya, kuntum itu kamu yang terdahulu. Karena kalau sekarang bukan kuntum, antum gitu ya. Kuntum khairu ummah. Jadi kamu yang terdahulu adalah umat yang terbaik. Jadi kuntum di sini itu adalah mereka, para sahabat, para as-sabiqunal awalun itu, ya, kuntum khairu ummah. Di antara karakter mereka adalah mereka selalu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gitu ya. Jadi sebaik-baik umat itu ya para sahabat itu, as-sabiqunal awalun itu gitu. Kan kita suka mengklaim ya. Kita suka mengklaim dengan ayat ini. Ya kita itu sebaik-baik umat karena Allah berfirman kuntum khairu ummah gitu. Padahal ternyata para tabiin aja ya itu diingatkan oleh Umar bin Khattab itu bukan untuk kalian gitu. Jadi kelas tabiin aja nggak termasuk ke ayat ini, nggak termasuk kuntum khairu ummah gitu ya. Kata Umar bin Khattab, kalau Allah menghendaki ya, kalau Allah mau mengatakan bahwa termasuk kita gitu, pasti Allah akan mengatakan antum ya. Tetapi Allah tidak mengatakan antum sih. Nah itu Umar mengingatkan para tabiin. Jadi kuntum khairu ummah itu bukan untuk para tabiin gitu ya. Itu para tabiin ya diingatkan sama Umar. Apalagi kita gitu. Tapi kita suka mengklaim, banyak yang mengklaim ayat ini kita loh sebaik-baik ummah. Padahal konsep umat itu masih harus dijelaskan lagi ya. Apakah kita udah termasuk umat atau belum gitu ya, al-ummah al-muslimah, karena nanti ada buku yang menjelaskan tentang siapa itu al-ummah al-muslimah. Kita ini udah termasuk al-ummah al-muslimah atau masih umat Islam ya, karena ada sebuah buku ya, beliau Dr. Majid Al-Kilani membedakan antara al-ummah al-muslimah dengan umat Islam. Al-ummah al-muslimah itu bagian dari umat Islam, tapi umat Islam belum tentu al-ummah al-muslimah. Jadi al-ummah aja kita ini belum tentu, karena kalau dilihat dari definisinya kita hari ini tuh belum masuk kriteria al-ummah gitu ya. Sedih banget nih kita. Maksudnya tuh as-sabiqunal awalun enggak masuk gitu, kuntum khairu ummah enggak masuk gitu. Sedih sekali gitu. Maka ya kita harus banyak mengkaji kehidupan orang-orang mulia agar ayolah kita kejar kemuliaan hidup itu, kita kejar gitu ya, dengan amalan-amalan yang bisa kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tuh ingin loh seperti mereka menjadi khairu ummah gitu ya. Nah, kata Umar bin Khattab ya ketika mengingatkan kepada para tabiin ya, jika kalian ingin seperti mereka, seperti as-sabiqunal awalun tadi, ya ikuti jejak mereka ya, ikuti jejak mereka. Jadi tentu saja ikut jejak mereka dengan benar. Nah, syaratnya mengikuti jejak mereka itu apa coba teman-teman ya? Ya kita nggak bisa lah mengikuti jejak mereka kalau kita nggak kenal mereka. Kita harus kenal dulu dengan mereka nih, sosok-sosok as-sabiqunal awalun gemblengan Rasulullah tuh kayak apa sosoknya gitu, sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejaknya. Karena kata Umar bin Khattab, kalau kamu ingin seperti mereka, kamu ikuti jejak mereka gitu ya. Jadi mengklaim sunnah itu bukan dari pakaiannya aja teman-teman, bukan hanya penampilannya aja gitu, kita penampilannya sunnah, tapi strategi dakwahnya udah sunnah atau belum, ya kan? Gitu loh. Cara kita memanage umat, berdakwah kita kepada umat udah sunnah atau belum gitu ya. Jadi sunnah itu bukan terbatas pada ibadah mahdoh saja, tetapi
bagaimana ya Rasulullah mengatur strategi meraih kemenangan ya dalam menjalin ukhuwah dengan para sahabat itu seperti apa ya, pergaulan mereka tuh seperti apa, kemudian langkah-langkah mereka sampai Rasulullah SAW meraih kemenangan, bahkan Quraisy ya, Quraisy itu kan al-mala al-kabir bagi Rasulullah SAW ya, apa namanya, oligarki yang sangat sangat besar di hadapan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah bisa mengalahkannya. Bahkan sebelum Fathu Mekah ya, sebetulnya perang Badar itu sudah puncak kekalahan ya. Di perang Badar saja mereka sudah terpecah belah sebetulnya ya, umat kaum Quraisy itu. Nah, kita lihat hari ini bagaimana ya musuh sampai bisa memetakkan kita. Hari ini tuh kita yang dipetakkan sama musuh, bukan musuh yang memetakkan kita ya. Boro-boro kita bisa mengatur strategi bagaimana meraih kemenangan ya. Jadi oleh karena itu ya teman-teman semuanya, ayolah kita lebih semangat lagi untuk menelusuri perjalanan orang-orang mulia ya, orang-orang yang agung ini, agar kita bisa meraih keutamaan yang mereka peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat ya sosok-sosok as-sabiqunal awalun itu dari kalangan muhajirin, yang sangat mengagumkan adalah kelompok as-sabiqunal awalun itu ternyata dari lintas dari lintas klan, dari lintas bani ya, dari lintas suku-suku gitu ya, sehingga sebetulnya ini adalah sudah menjadi usaha Rasulullah memporak-porandakan sosial Quraisy yang pada waktu itu ya, kehidupan sosial orang-orang Quraisy itu sangat-sangat mengagungkan klan, sangat mengagungkan bani gitu ya, seperti itu. Tetapi justru dilihat dari peta dakwah Rasulullah SAW, as-sabiqunal awalun saja di masa-masa awal dakwah itu sudah terdiri dari beberapa bani. Misalnya as-sabiqunal awalun dari Bani Asad ya, Ibu Khadijah dan Zubair bin Awam kan dari Bani Asad ya. Zubair bin Awam itu keponakannya Ibu Khadijah. Dan dari Bani Hashim ada Ali, ada Ja'far ya Rasulullah sendiri ya, kemudian ada Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah, ada Bani Abdi Syam, ada Bani Zuhroh, ada Bani Abdidar, ada Bani Mahzum, ada Bani Adi, ada Bani Jum'ah, ada Bani Sahm. Jadi dari ini kan kelompok-kelompok elit di Quraisy ya, itu bani-bani yang tadi saya sebutkan adalah kelompok-kelompok elit di Quraisy. Nah, dari mereka itu paling tidak generasi keduanya itu udah masuk Islam gitu. Jadi kalau dari kalangan Bani Hashim, Abu Thalibnya nggak masuk Islam, tapi kan Ali masuk Islam. Kemudian dari kalangan Bani Abdu Syam misalnya ya, dari Bani Abdu Syam itu Utbah bin Robi'ahnya tidak masuk Islam, tapi kan Abu Huzaifah anaknya masuk Islam. Kemudian dari Bani Mahzum ada musuh yang sangat dalam permusuhannya tuh istiqomah sekali gitu, Abu Jahal ya, yang paling permusuhannya paling keras itu kan Abu Jahal. Abu Jahalnya nggak masuk Islam ya, tetapi Abu Jahal itu punya adik tiri ya, adik tiri yang namanya Ayash bin Abi Robi'ah itu masuk Islam. Jadi lapisan kedua dari elit Mekah itu masuk Islam di awal-awal gitu. Ini kan kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman, ketika kita berdakwah itu membidik siapa yang strategis yang bisa memberikan pengaruh. Jadi kalau dulu kita kan kayaknya ketika kita membaca pengikut Rasulullah itu kebanyakan dari kalangan budak. Sebetulnya enggak juga gitu ya, kalau kita lihat datanya dari kalangan budak itu atau yang non Quraisy ya, yang non Quraisy itu tidak lebih dari sepertiganya ya, tidak lebih dari sepertiganya yang masuk Islam dari kalangan budak gitu. Nah, selain dari kalangan elit Quraisy, itu ada juga yang dari luar Quraisy ya, kayak Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang Quraisy tapi dari suku Hudzail ya. Kemudian Zaid bin Harisah bahkan dari Syam ya, Ammar bin Yasir dari Yaman, kemudian Abu Musa dari Yaman.
bahkan Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar gitu ya. Jadi ini uniknya bahwa bahkan di awal dakwah Rasulullah itu sudah lintas suku ya, lintas bani, bahkan ada dari wilayah-wilayah lain. Ini loh teman-teman, terutama saya pengen colek para pengurus di di Umahat pecinta sunnah itu loh, dakwah tuh lintas bani gitu ya, lintas komunitas gitu ya. Kalau kita mau berkualitas seperti As-Sabiqunal Awwalun, memang dakwah kita harus kreatif, harus strategis gitu ya. Dakwah itu dipikirkan, dakwah itu bukan mengalir kayak air, enggak gitu. Dakwah itu memang kita harus membuat strategi, membuat program bagaimana dakwah itu bisa menembus berbagai lapisan kalangan, bahkan lapisan-lapisan elit gini. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan mungkin yang perlu lagi kita ketahui tentang karakteristik ya, karena karakteristik itu kan bisa kita contoh. Bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang dibidik oleh Rasulullah SAW, dan siapa saja yang mereka termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Ciri khasnya mereka itu muda. Jadi berusia rata-rata 20-40 tahun gitu ya. Walaupun ada yang tua-tua gitu, tetapi mayoritas itu dari kalangan muda gitu. Ayo dakwah pemuda ini memang harus kita gencarkan ya. Karena ya kita ini sampai berapa sih usia kita gitu ya. Itu ciri khas para sahabat. Kenapa para sahabat itu karyanya berumur panjang sampai tahun 70 Hijriah. Tahun 70 Hijriah itu masih ada sekitar 14-an sahabat ya, pada waktu penaklukan Tunisia ya. Itu masih ada sekitar 14-an sahabat ya. Itu artinya gini, mereka itu tidak merasa harus pensiun gitu. Tetapi di saat mereka masih ada, masih hidup, mereka sudah melakukan kaderisasi. Bahkan tugas-tugas yang sangat strategis diberikan kepada generasi-generasi yang kedua gitu ya. Ini contohnya banyak sekali lah ya. Jadi mereka dari muda udah diberikan amanah-amanah gitu. Nah ini dari kalangan anak muda memang kita colek-colek gitu ya. Jadi kemudian ini generasi yang kedua. Generasi kedua, misalnya generasi kedua tuh gini. Siapa nih generasi keduanya Bu Ferry? Siapa generasi keduanya Bu Tetra? Siapa generasi keduanya Bu Asi? Siapa generasi keduanya Bu Yesi gitu ya. Dokter Santi generasi keduanya itu dibidik untuk dakwah gitu. Nah mereka yang akan menjadi kader-kader kita. Jangan kita aja gitu. Kitanya masih hidup nih, amanah-amanah yang strategis itu udah kita lepaskan ke anak-anak, kita tinggal mengawasi, kita ada di barisan mereka. Jadi kita yang jadi anak buahnya gitu ya. Makanya kaderisasi itu harus berjalan. Kita cukuplah ikut jadi anak buahnya kan. Abu Bakar As-Siddiq tidak selalu menjadi komandan gitu. Bahkan ketika kalau yang udah belajar Sirah Datus Salasil ya, di Sariyah Datus Salasil itu pemimpinnya mu'alaf loh gitu. Komandannya itu Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam jadi pemimpin. Anak buahnya siapa? Anak buahnya Abu Bakar As-Siddiq di dalamnya, ada Zubair bin Awam di dalamnya, ada siapa namanya? Para sahabat-sahabat senior ya. Itu kan luar biasa gitu. Nah, kita mencontoh strategi dakwah Rasulullah seperti itu. Bagaimana itu yang di Palu itu Musilda nih, kita yang udah tua-tua coba mulai membidik orang-orang yang muda-muda ini untuk diberikan amanah-amanah. Tapi yang mudanya ayo profesional gitu, kalian dengan kemampuan hari ini, kemampuan menguasai gadget itu untuk menguasai strategi dakwah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngepo-ngepoin tokoh-tokoh artis dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kalian menyiapkan diri untuk menjadi kader dakwah ya. Kemudian tadi lintas etnik ya, dan ciri khas dari As-Sabiqunal Awwalun, mereka adalah haus akan perubahan ya. Nah, mereka tuh ingin berubah menjadi lebih baik. Bagaimana Indonesia berubah? Bagaimana? Nah, itu ciri khas ya, itu digambarkan oleh Ja'far ketika Ja'far menjadi duta Rasulullah SAW pergi ke Raja Najasyi. Nah, bagaimana Ja'far menggambarkan bahwa dahulu kami jahiliyah
Dahulu kami jahiliyah, kemudian datang kepada kami seorang yang kami kenal nasabnya, seorang yang baik akhlaknya, menjelaskan kepada kami tentang ajaran-ajaran Islam itu, kemudian kami memeluknya, dan kami sekarang ini kami ya lebih mencintai, lebih suka dilemparkan ke bara api dibandingkan kembali kepada kekafiran. Jadi itu digambarkan bahwa mereka itu sesudah masuk Islam, mereka nyaman dengan Islam gitu. Mereka tuh ingin berubah, mereka nggak mau dengan nilai-nilai jahiliyah itu, dan mereka adalah pecinta ilmu, ya sangat sangat mencintai ilmu. Ini digambarkan bagaimana kaderisasi keilmuan di Darul Arqam, ya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ketika di Mekah di Masjid Nabawi juga ada yang namanya sufah, ya. Sekitar 80 sahabat itu tidurnya di situ di emperan masjid walaupun mereka punya rumah, karena mereka tidak mau meninggalkan Rasulullah. Mereka nggak mau ketinggalan pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suku orang itu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor juga, mereka juga punya tempat juga ya di mana mereka untuk menimba ilmu gitu. Dan mereka rata-rata visioner ya, sibuk dengan persoalan-persoalan besar di tengah keterbatasan. Jadi kalau kita gambarkan para as-sabiqunal awalun, bahkan di saat mereka lapar, kan di Madinah, ketika mereka hijrah ke Madinah itu kan nggak bawa apa-apa ya dari Mekah, jadi nggak punya uang gitu kan, nggak punya harta, mereka dalam keadaan lapar. Sampai nanti penaklukan Khaybar, baru mereka mendapatkan kebun kurma yang banyak, baru kata Ibnu Umar, ya baru setelah penaklukan Khaybar kami itu perutnya kenyang. Jadi di saat perut lapar saja mereka itu bisa memikirkan hal-hal yang besar, punya visi ke depan gitu loh, jadi nggak nunggu kenyang gitu ya teman-teman. Jadi sekarang janganlah alasan corona kita nggak bisa mikir gitu. Jadi walaupun sekarang masih ada pandemi, tapi tetap aja kita memikirkan bagaimana visi kita ke depan, visi umat Islam ke depan, bagaimana dakwah ini berjalan, bagaimana Islam ini bisa tegak gitu ya. Tetap kita harus membicarakan visi-visi besar gitu ya. Walaupun hari ini pandemi, kita nggak disibukkan dengan isu-isu yang murahan gitu ya. Jadi mereka sudah mapan bahkan di usia mereka yang masih sangat muda gitu ya. Kemudian kita kenal ya sosok-sosok yang mungkin sosok-sosok yang terkenal paling tidak dari kalangan wanita, termasuk di dalamnya kan ada Ibunda Asma, Ibunda Khadijah, jelas ya yang pertama kali masuk Islam, Ibunda Khadijah, Ibunda Asma, Ibunda Aisyah, ya Ummu Salamah, kemudian anaknya Abu Sofyan itu Ummu Habibah, ya itu adalah orang-orang sosok-sosok, termasuk juga Sofiyah ya, sosok-sosok yang termasuk as-sabiqunal awalun. Memang kita lihat ya, Ibunda Aisyah memang tidak terkenal dalam peperangan selain perang Jamal ya, tetapi kemudian ada Ibunda Sofiyah yang terkenal dalam perang Ahzab ya, membunuh seorang Yahudi. Kemudian juga Ummu Nusaibah atau Ummu Amarah yang terkenal juga kepahlawanannya di perang Uhud ya. Kemudian Asma binti Abu Bakar, perannya di dalam berhijrah itu kan luar biasa. Jadi keluarga Abu Bakar itu dalam hijrah Rasulullah SAW itu semuanya terlibat ya, semuanya terlibat. Jadi Ibu Asma, kemudian anak-anaknya yang sudah besar kayak Abdullah, Abdurrahman itu terlibat ya di dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW gitu ya. Dan Asma itu dari sejak muda ya, memang saya berkesan sekali ya kalau kisah Asma itu. Saya dari dulu saya itu terkesan, terinspirasi, termotivasi dengan sosok Asma yang luar biasa ya. Dari zaman muda sudah mengambil perannya yang luar biasa. Ya, bayangkan saja ya, beliau itu menyelamatkan DPO ya, mengirimi makanan, menjadi mata-mata. Itu kan peran yang keren gitu, luar biasa gitu kan. Untuk di saat usia muda. Tapi ketika sudah berusia 190 tahunan ya, 90 tahun lebih itu, ketika berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf, itu lantang berbicara di saat para ulama saja waktu itu takut dibunuh karena memang dia itu jagal. Hajjaj bin Yusuf itu kan jagal. Lebih dari 80 ulama yang dipenggal
ya kan, masih ada antrian sekitar 30-an, di penjara banyak. Itu Hajjaj bin Yusuf itu. Makanya matinya itu mengenaskan, Hajjaj bin Yusuf itu ya. Matinya mengenaskan karena dia sangat dolim ya. Itu di bawah bendera kehilafahan loh itu ya. Jadi artinya di saat bendera khilafah berkibar juga bukan berarti tidak ada masalah ya teman-teman. Jangan menganggap khilafah selesai semuanya, enggak juga. Makanya kita harus pelajari secara mendetail sejarah Rasulullah SAW, sejarah khilafah itu harus mendetail agar kita juga tidak menganggap kalau udah khilafah selesai semuanya. Enggak, nyatanya di masa khilafah ada loh sosok kayak Hajjaj bin Yusuf. Coba bagaimana kita menghadapinya ya. Tapi Asma dengan lantang berbicara di hadapan Hajjaj bin Yusuf gitu ya, seorang penjaga, nggak takut dibunuh. Padahal anaknya kan baru dibunuh ya. Anaknya yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam disalib, udah diberondong diberondong senjata, kemudian manjanik ya, pada waktu itu diberondong manjanik, kemudian digantung, disalib dan dipertontonkan kepada orang banyak. Itu Asma yang menurunkannya, Asma yang mengurus jenazahnya gitu. Jadi luar biasa tekanan hidup yang dahsyat, tapi beliau tetap istiqomah, tetap berani, tetap lantang gitu ya. Sosok-sosok yang memang harus kita kenali ya. Coba teman-teman nanti menjadi PR ya, dikenali siapa itu Nusaibah, siapa itu Sofia, siapa itu Ibunda Aisyah. Kuat sekali keilmuannya ya, memang ahli di segala bidang ilmu. Kemudian bagaimana sosok seperti Ibunda Fatimah, ya Ibunda Khadijah gitu. Sosok-sosok yang mereka adalah mendapatkan jaminan ya, walaupun sahabiah yang lainnya juga mendapatkan jaminan surga gitu ya. Tetapi ini adalah orang-orang yang di awal-awal Islam di saat tekanan begitu dahsyat, tapi mereka itu tampil gitu ya. Itulah sosok-sosok yang memang harus menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Teman-teman, sudah hampir jam 11 ya. Sudah ya, apa ada pertanyaan apa gimana ini Mbak Tetra? Mbak Tetra masih ada? Ada Awan ini ya. Tadi mau dibuka pertanyaan atau saya lanjutkan? Tadi kan Umi agak telat ya mulainya ya, sekitar 15 menit. Bisa ini aja diterusin aja dulu ya sampai selesai, nanti baru tanya jawab. Takutnya materinya nggak keburu selesai. Ya, jadi ini yang harus teman-teman hari ini lakukan ya. Ketika kita menelusuri perjalanan para sahabat, para sahabiah khususnya karena kita kaum wanita ya, kita harus mengambil inspirasi. Kita harus termotivasi karena kondisi hari ini itu yang pernah saya alami ya, seusia saya sekarang sudah 57 tahun, itu umat Islam yang mengalami keterpurukan yang sangat dahsyat hari ini. Kita hanya bisa menangisi nasib, kan nggak begitu gitu loh ya. Artinya iya saya menangisi nasib hari ini iya gitu, tapi kan nggak cukup gitu kita menangisi nasib kita hari ini gitu. Tetapi bagaimana para sahabat dulu bisa bangkit ya, kan berat ujian mereka itu berat, bukan cuma kita ya menghadapi ini. Dan saya jangan sampai ya kita menganggap bahwa karena tidak menimpa keluarga kita, karena bukan saya hari ini yang menjadi korban, kemudian kita boleh untuk santai, kita boleh untuk tidak peduli dengan umat. Kita diserang dari berbagai sisi ya. Kalau ya tadi malam saya mengikuti juga, selain ngikutin Syirah, tadi malam saya juga ngikutin acara Aila. Bagaimana kita dari sisi moral ya, bahkan dari sisi parenting aja kita udah dimasukin dengan diserang, otak kita tuh udah di brainwash dari mana-mana gitu. Jangan kita menganggap bahwa kita tuh baik-baik saja karena keluarga saya kan aman, bukan keluarga saya loh korbannya, yang korban kedoliman bukan keluarga saya masih bisa sholat gitu ya. Kalau kita di hari ini kita menganggap umat Islam ini sedang baik-baik saja, ini iman kita bermasalah gitu. Maka kenapa kita belajar sejarah?
agar kita bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibroh gitu. Bukan hanya sekedar oh iya mereka tuh masuk surga, oh iya, bukan hanya itu gitu, tetapi kita harus mengambil pelajarannya. Ya, iya kita pengen masuk surga, iya gitu. Kalau nanti di surga hidupnya tenang, bahagia, iya gitu ya. Tetapi bagaimana kita keluar dari masalah, bagaimana kita bertanggung jawab agar Islam itu berjaya, agar syariat Islam itu menjadi pegangan kita. Nah itu kenapa kita harus menggali dari sejarah. Dan ya nggak cukup banget lah kalau misalkan sekedar mendengarkan ceramah begini saja, sangat tidak cukup ya. Kita harus menggali lagi nilai-nilai sejarah itu, kita banyak membaca data-datanya, baru sudah kita punya banyak data, kita bisa menganalisa nih, kita bisa mengambil pelajaran apa dari sini, mengambil pelajaran apa dari sini gitu. Jangan dikira kalau majelis taklim itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Coba kita lihat. Siapa namanya tadi, Mus'ab bin Umair. Aktivitas yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu ngaji. Jadi Mus'ab bin Umair itu termasuk as-sabiqunal awalun ya. Itu sekitar tahun ke-11 apa tahun ke-12 Hijriah itu kan diutus ke Madinah ya. Apa tugasnya? Itu ngaji. Ya, jadi Mus'ab bin Umair itu tugasnya ngaji. Panggilannya mukri gitu ya. Tapi ternyata apa yang dihasilkan oleh Mus'ab bin Umair? Ya pekerjaannya itu berat karena menyiapkan negara basis yang nantinya Rasulullah menjadi penguasa di situ. Jadi jangan menganggap aktivitas ngaji itu kita tidak strategis gitu. Bagaimana ngaji menghasilkan sebuah peradaban itu bukan mimpi, teman-teman, bukan mimpi. Kalau kita lihat nanti teman-teman coba buka sejarah Murabitun ya. Murabitun itu ada satu dinasti di sekitar abad ke-5 Hijriah, yaitu yang namanya Murabitun di Mauritania, di daerah Afrika ya, Senegal di situ ya, Maroko, itu Murabitun. Itu aktivitas pertamanya mereka ngaji. Komunitas ngaji cuma 6 orang, 5 murid, 1 guru. Ya, mereka ngaji karena mereka memang nomaden, hidupnya dari tenda ke tenda. Mereka bikin tenda, di tenda itu ada 1 guru, ada 5 murid. Ngaji terus, ternyata ngajinya membawa perubahan. Akhirnya orang-orang di sekitarnya gabung, ada 2 tenda, jadi 3 tenda, jadi 4 tenda, jadi 5 tenda, jadi 10 tenda, jadi perkampungan sampai menjadi negara, sampai kekuasaannya sampai luas ya. Sampai di daerah Senegal, Maroko gitu ya. Bahkan bisa menolong Andalusia yang saat itu sedang mengalami keterpurukan. Ya, jadi ketika Andalusia bermasalah itu memanggil, diberikan pertolongan justru dari orang Murabitun. Itu dari mulai 6 orang, coba kebayang nggak sih, 6 orang ngaji bisa menjadi satu kehilafahan, bisa menjadi satu dinasti, satu kekuatan politik yang diperhitungkan di dunia gitu. Jadi jangan meremehkan kajian ini sekedar ya cuman ngaji doang gitu. Tapi bagaimana kita memberikan perubahan minimal terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Kita garap dari ngajinya ya, dari ngaji itu mereka kita ajak berpikir kan. Kalau ngaji kita ajak untuk tadabur, diajak untuk berpikir bagaimana mereka mendidik anaknya harus dibenahi ya dengan konsep Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca biar pahalanya banyak, iya 1 huruf itu 10 pahala itu iya gitulah. Tetapi kan Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk itu, Al-Quran diturunkan untuk way of life, untuk tuntunan hidup kita ya. Sehingga bagaimana dengan itu kita berubah sesudah kita ngaji, kemudian orang jadi bagaimana rumah tangganya jadi berubah ya. Kurikulum Al-Quran masuk ke dalam rumah tangga, kurikulum Al-Quran masuk ke dalam parenting, kurikulum Al-Quran masuk ke kehidupan masyarakat, bertetangga, sehingga nanti terbitlah peradaban baru ya, peradaban mengulang kejayaan Islam gitu. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban dari majelis taklim itu bukan mimpi, itu memang sejarahnya juga terwujud benar adanya gitu. Seperti tadi Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair itu guru ngaji yang ternyata dari aktivitas mengaji bisa merubah perpolitikan di Madinah kan ya, sampai
ya memang sih kemampuan menjelaskan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair itu bisa menaklukkan tokoh-tokoh di Madinah ya, sehingga tokoh-tokoh di Madinah bersimpati kemudian masuk Islam, dan itu menjadi momen yang luar biasa karena umat Islam di masa Rasulullah benar-benar disebut umat itu ketika di Madinah ya teman-teman ya. Jadi ketika di Mekah belum disebut umat. Karena apa? Karena pembinaan Rasulullah dari per individu ya, per individu. Dan Rasulullah belum punya kebijakan di Mekah karena belum bisa mengambil kebijakan. Rasulullah SAW tidak punya posisi strategis ya, karena di sana yang berkuasa adalah Bani Makhzum, Bani Hashim, tokoh-tokohnya masih tokoh-tokohnya ya. Itu dan di antara bani-bani itu ada kelompok yang besar, ada tokohnya seperti Abu Jahal itu pengambil keputusan, kemudian ada Utbah bin Robi'ah ya dari Bani Abdus Syam, kemudian ada Abu Lahab ya, itu tokoh-tokoh seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW tidak punya posisi strategis ketika di Mekah. Baru ketika di Madinah Rasulullah itu punya posisi strategis. Ya, Rasulullah barulah umat Islam di Madinah itu mulai bisa disebut sebagai ummah al-muslimah. Ya, kenapa bisa disebut al-ummah al-muslimah? Karena di situ sudah hidupnya sudah menjadi satu kesatuan. Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang strategis, bisa mengambil keputusan, ya. Kemudian juga sahabat dari muhajir dari ansor bisa menyatu karena ada kemampuan Rasulullah SAW untuk membangun kerekatan. Rekat ini merekat. Nah, salah satu karakter umat itu harus ada daya rekat di antara umat yang satu dan umat yang lain. Nah, sekarang kan fenomenanya dari majelis taklim satu ke majelis taklim lain aja boro-boro punya daya rekat, malah saling menjatuhkan. Kalau kelompok ini nggak mau ikut kelompok saya, nanti dikasih stigma apa? Dibilang pramuka, di sini senang, di sana senang gitu. Ya nggak apa-apa kan, ngaji itu tergantung kita, nggak apa-apa loh kita ngaji ke sini kan nggak apa-apa gitu. Ya, malah hari ini kan di antara majelis taklim saling memberi stigma kepada majelis taklim yang lainnya. Padahal kemampuan Rasulullah SAW ketika membangun umat dan salah satu ciri keumatan itu ada daya rekat yang menyatukan umat itu sehingga menjadi sebuah kekuatan. Ya, sebetulnya begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sudah punya posisi strategis, itu sudah kalah sebetulnya Mekah itu ya. Bahkan di perang Badar itu mereka sudah saling, antara Utbah bin Robi'ah dengan Abu Jahal udah nggak kompak, itu kepentingannya beda-beda gitu. Karena sebetulnya selain umat Islam itu mereka itu ideologinya kepentingan. Orang yang punya ideologi itu kan hanya umat Islam yang punya ideologi yang betul-betul ideal itu. Karena selain umat Islam itu ya, selain tauhid itu dia tidak punya ideologi selain ideologi mereka adalah kepentingan gitu. Sekarang ya, siapapun yang memusuhi Islam, mereka hatinya qulubuhum syatta. Hati mereka itu terpecah-pecah, nggak bersatu. Nah, umat Islam lah yang punya potensi untuk bersatu. Maka mulai dari kita lah teman-teman, karena ibu-ibu ini, emak-emak ini ya, ini punya kekuatan yang luar biasa, bisa diperhitungkan gitu. Kita lah yang harus punya daya rekat. Majelis taklim satu dengan majelis taklim yang lainnya, rumah Quran satu dengan rumah Quran yang lainnya, saling menjalin gitu ya. Sehingga nanti dari majelis ilmu ini kita bisa membangun satu kekuatan yang membentuk umat. Ya, umatan wahidah. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi, penyemangat ya. Teman-teman nggak boleh kita stuck ya, nggak boleh kita itu kegiatan kita ya udah kayak gitu aja mengalir, nggak boleh, kita harus punya daya dobrak gitu ya, sehingga terjadi ciri sebuah komunitas itu maju dan berkembang ketika terjadi kaderisasi ya, terjadi berkembang programnya gitu ya. Kalau infaknya nggak banyak nggak apa-apa gitu, nggak ada infak bagus, maksud saya nggak ada infak tuh nggak ada saldo nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena uangnya habis buat bikin program, buat kaderisasi gitu ya. Nanti
insya Allah jangan khawatir ya kalau kegiatan Islam itu tidak akan ada dananya. Percayalah selalu akan ada gitu selama kita punya semangat. Jangan terpakus kita nggak punya uang nih, nggak punya apa-apa, maka kita nggak bisa bikin program, nggak bisa begitu gitu ya. Maka Bismillah kita bikin, mulai dari apa-apa yang menjadi kekuatan bagi kita kembangkan. Ya jangan cuman ya udah sekarang jadi pendengar aja, saya mah cuman cukup jadi pendengar. Jangan, kita harus menjadi inisiator. Apa yang bisa kita buat untuk kebaikan ya orang-orang yang dari sekitar kita. Kemudian nanti sesudah itu kita bikin bagaimana kita punya daya rekat, majelis taklim dengan majelis taklim ya, kemudian rumah Quran dengan rumah Quran itu punya daya rekat, program ini dengan punya daya rekat yang kuat sehingga membentuk al-ummah al-wahidah, al-ummah al-muslimah. Wallahu alam bisawab, yang benar datangnya dari Allah ya. Yang salah dan kurang dari saya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan ke Uhti Tetra. Ya, jazakillah khair Umi atas pemaparannya pada hari ini. Kita karena tadi terlambat ya, saya rasa saya mau memperpanjang sedikit aja waktu untuk memberi kesempatan kepada teman-teman Ummahat untuk bertanya. Silakan Ummahat yang ingin bertanya bisa langsung membuka mikrofonnya, atau yang malu misalnya bisa menulis di chat room. Silakan, ada? Kalau nggak ada nanti saya nanya. Kebiasaan. Oke, untuk pemanasan aja ya Umi. Umi, berkaitan dengan karena dalam hal ini kan kita Ummahat yang hadir mungkin juga praktisi dakwah ya Umi ya. Apa yang dikerjakan tepatnya oleh Mus'ab bin Umair ya ketika diminta oleh Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam ya, sehingga bisa demikian membentuk masyarakat Madinah yang tadinya tidak mengenal Islam sama sekali gitu ya, kok sampai justru mereka demikian kuat dan patuh dan taat kepada Rasulullah, bahkan begitu gegap gempita menyambut Rasulullah ketika Rasulullah hadir masuk ke Madinah gitu, Umi. Itu juga kita betul-betul kagum dan terinspirasi ya bagaimana masifnya dakwah yang dilakukan oleh siapa namanya Mus'ab bin Umair ya, sangat masif gitu. Jadi beliau tidak membiarkan satu rumah pun yang tidak, jadi di rumah itu tidak membiarkan kecuali di dalamnya ada satu orang yang masuk Islam gitu. Jadi memang sangat masif sekali dakwahnya Mus'ab bin Umair itu. Jadi kan ciri khas ya, baik di Mekah maupun di Madinah itu mereka kan hidupnya berkelompok ya, satu bani ngariung gitu, satu bani ngariung di sini. Tapi Mus'ab bin Umair itu rata, baik dari suku Aus, suku Khazraj, suku-suku yang lainnya, itu memastikan di setiap rumah ada minimal satu orang yang masuk Islam. Gitu ya. Itu luar biasa sekali kemampuan. Ya kan bukan cuma kemampuan menjelaskan ya, Mus'ab itu berarti kan juga kemampuan mengatur strategi, punya daya tarik. Kalau ganteng iya kan, Mus'ab itu kan yang diantara sahabat yang mirip Nabi. Ya, Mus'ab bin Umair itu diantara sahabat yang wajahnya mirip Nabi. Kalau dari keluarga kan yang mirip Nabi Ja'far ya, anaknya Ja'far siapa? Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far itu mirip Rasulullah gitu ya. Kemudian kalau cucu itu Hasan itu milik Rasulullah SAW. Di kalangan para sahabat yang mirip Rasulullah itu Mus'ab bin Umair. Jadi ganteng gitu ya. Kemudian juga pembawaannya mungkin cara menyampaikannya bagus ya. Rasulullah yang dipilih oleh Rasulullah lah ya, pasti orang yang memang punya kapasitas yang luar biasa gitu ya. Nah ini teman-teman, ini terutama kaula muda ya.
ya sebetulnya ibu-ibu juga bukan berarti terlambat ya kita untuk mengasah kemampuan kita berdakwah. Sebetulnya nggak haruslah kita menjadi orator. Dalam berdakwah itu tidak mesti semua orang menjadi orator, ya kan? Tapi kemampuan kita untuk mengenali setiap karakter dari satu suku, karakter dari satu keluarga gitu ya. Nah, kemampuan itulah diperlukan oleh kita sehingga kita bisa masuk ke berbagai kalangan ya. Nggak harus jadi orator, tapi bagaimana kemampuan kita untuk menjelaskan Islam, karena itu yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Kayaknya saya kemarin baru ini deh, baru bikin materi tentang bagaimana Mus'ab bin Umair sepak terjangnya ketika beliau di Madinah ya. Nanti saya cari sebentar ya. Saya ingin menjelaskan bagaimana peristiwanya Mus'ab bin Umair itu ketika ketika dakwah ya, ketika dakwah ya. Nah, saya kayaknya baru ini deh. Oh ya. Suatu ketika Mus'ab bin Umair berangkat untuk berdakwah ke perkampungan Bani Abdul Ashal, sebuah kabilah besar di kota Madinah. Tidak lupa ia berangkat bersama As'ad bin Juroroh yang udah masuk Islam ya. As'ad bin Juroroh itu seorang muslim yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'az. Nanti Sa'ad bin Mu'az itu berperan pada waktu perang dengan Bani Quraizoh ya. Sa'ad bin Mu'az itu tokoh dari suku Aus ya, yang memang ditokohkan, dan itu bahkan orang Yahudi dari Quraizoh ini mengakui ya ketokohannya Sa'ad bin Mu'az gitu. Jadi yang dibidik oleh Mus'ab bin Umair yang anak muda 20 tahunan ini langsung tokoh gitu loh, Masya Allah. Dan dia pandai ya mengambil, karena Sa'ad bin Mu'az tadi As'ad bin Zurarah ini masih ada hubungan kekerabatan ya. Tokoh pembesar dari kabilah Bani Ashal. Menurut para pakar sejarah, Sa'ad bin Mu'az masih terhitung putra bibi dari ayahnya As'ad bin Zurarah. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair adalah dua pembesar dari kabilah Al-Ashal yang sama-sama memeluk agama leluhur mereka. Merasa tidak enak karena masih memiliki hubungan saudara dengan As'ad bin Zurarah, maka Sa'ad bin Mu'az mempersilahkan Usaid bin Hudair untuk menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah terlebih dahulu. Usaid bin Hudair pun segera bergegas menemui kedua duta Islam kita ini dan membawa tombak yang siap dihunuskan kepada keduanya. Jadi bayangin aja ketika kita berdakwah itu senjatanya udah di depannya. Kalau misalnya macam-macam itu langsung jadi sasaran tembakan. Ya kan? Coba. Itu bisa menjelaskan Islam secara lugas di bawah tekanan senjata. Coba, keren enggak itu ya, anak muda tuh, Masya Allah ya. Nah, Usaid bin Hudair datang dengan segenap sumpah serapah. Jadi marah-marah nih Usaid bin Hudair ini dengan sumpah serapah, karena tokoh didatengin anak muda terus mau diajak keluar dari agamanya gitu kan, gimana coba. Terus dia bilang gini, apakah kalian datang ke sini dari jauh hanya untuk membodohi orang-orang lemah kami? Menyingkirlah dari sini kalau kalian masih sayang nyawa kalian. Dengan penuh ketenangan Mus'ab bin Umair menjawab, maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat menerimanya, dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat meninggalkannya. Usaid bin Hudair seraya mengikat tombaknya menjawab, baiklah kalau begitu aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan kalian. Itu loh, karena pengalamannya gini. Jadi kita tuh gini lah teman-teman, gimana caranya orang mau dengar aja dulu, mau duduk aja dulu. Karena pengalaman saya berdakwah itu orang-orang yang ngomongnya macam-macam, sebetulnya dia tidak pernah duduk bersama kita. Yang bilang hati-hati ini teroris, hati-hati dia mah keras, hati-hati dia mah ekstrim, itu orangnya nggak pernah duduk mendengarkan ceramah kita sebetulnya. Coba kalau yang udah denger ya. Jadi dakwah itu gimana caranya tuh orang mau duduk aja dulu dengerin kita gitu ya.
Nah, akhirnya kan dia duduk tuh. Akhirnya dia duduk. Nah, setelah duduk, maka sahabat Mus'ab bin Umair pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah lembut serta memperdengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Qur'an. Senyum yang berseri-seri pun tergurat dalam wajah Usaid bin Hudzair gitu ya. Nah, kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan, sungguh indah ajaran kalian. Lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama yang indah ini? Mus'ab bin Umair menjawab, mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu, kemudian bacalah 2 kalimat syahadat, serta dirikanlah sholat. Maka Usaid bin Hudzair pun melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan 2 rakaat sholat. Kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan, sungguh di kota ini ada seorang tokoh yang bernama Sa'ad bin Mu'az, yang seandainya ia beriman, maka berimanlah seluruh kaum dan pengikutnya, dan aku akan memanggilnya sekarang agar bertemu dengan keduanya. Nah, Usaid bin Hudzair pun berlalu dan membawa tombak kesayangannya untuk menemui kaumnya. Melihat wajah Usaid bin Hudzair yang berseri-seri, kaumnya serta Sa'ad bin Mu'az merasa kebingungan. Memuncaknya amarah Sa'ad bin Mu'az, ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Mus'ab bin Umair membawa segenap sihir untuk menundukkan hatinya gitu ya. Jadi dulunya Mus'ab bin Umair kayak gini, tapi nanti ketika dalam peristiwa perang Badar itu luar biasa gitu ya. Jadi yang saya ingin jelaskan, akhirnya Mus'ab bin Umair ini ceritanya masuk Islam ya. Tadi bukan Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az itu akhirnya masuk Islam, walaupun awal-awalnya marah gitu. Padahal perkataannya waktu dia diajak perang Badar itu, ketika Rasulullah bertanya kepada suku Quraisy, ya suku Quraisy menyambutkan, Rasulullah tuh bertanya dulu, siap nggak sih kalian? Karena perang Badar itu gimana ya, perang yang nggak direncanakan. Rasulullah belum merasa kuat, perut aja masih kelaparan gitu kan, senjata aja nggak ada. Itu kuda cuma satu yang dinaiki oleh Zubair bin Awam. Perang Badar itu cuma satu-satunya orang yang naik kuda, Zubair bin Awam ya. Itu Rasulullah bertanya kepada orang Ansor juga, dan Sa'ad bin Mu'az itu menjawab itu ya dengan tentu kita sangat terharu sekali. Kata dia, ambillah apa yang pokoknya orang Ansor diwakili oleh beliau ya, orang Ansor orang Madinah itu, wahai Rasulullah, ambillah apa yang kau mau ambil dari Ansor ini gitu ya. Apa yang mau diambil, ambil, apa yang engkau tinggalkanlah gitu ya. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan, kalau bukan karena hijrah, aku ini adalah Ansor gitu ya. Jadi cuman pertanyaan kita begini ya, apa ya yang dikatakan Mus'ab bin Umair gitu loh, sampai orang tokoh seperti Sa'ad bin Mu'az gitu ya, kemudian tokoh-tokoh yang luar biasa gitu, yang nanti dia akan tetap menjadi tokoh baik ketika berhadapan dengan Rasulullah, dia akan selalu mewakili Ansor gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh pemuda ini gitu tentang Islam, sampai beliau itu bisa menjelaskan orang-orang dan bersimpati kepadanya. Itulah yang menjadi PR kita semuanya. Pemahaman kita tentang Islam itu sejauh mana? Bisa nggak ya kita menjelaskan apa itu Islam kepada orang yang belum paham tentang Islam, terus dia jadi simpati kepada kita gitu. Itu makanya teman-teman saya sarankan, jangan melewatkan kesempatan untuk berdakwah, dan bicaralah dari yang ringan-ringan dulu gitu. Sehingga orang itu yang kita bidik itu simpati dulu kepada kita gitu. Ya, nah kemampuan itulah yang menjadi PR bagi kita. Coba digali lagi bagaimana keterampilan Mus'ab bin Umair dalam menjelaskan Islam dalam waktu yang singkat bisa menjadikan orang yang tadinya marah menjadi simpati gitu. Nah itu PR ya untuk kita semuanya. Jadi memang kepiawaian Mus'ab bin Umair pada waktu menjelaskan, tentu ini karena gemblengan Rasulullah. Ya, Mus'ab bin Umair itu orang yang kenyang dengan penderitaan, karena Mus'ab bin Umair itu setelah diusir oleh ibunya, bukan diusir sih, kabur, karena dia itu kan sesudah ketahuan masuk Islam kan dipenjarakan sama ibunya, dipenjarakan, gak dikasih makan, kelaparan, terus dia kabur ya kan. Dia sudah kabur ya, dia pakaiannya lusuh ya, dia hidup dalam kekurangan, bahkan ketika syahid di perang Uhud itu nggak punya kafan. Kainnya tuh ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan gitu. Nah, orang yang
siap menderita seperti itu. Jadi kader dakwah itu kader yang siap susah gitu. Jadi bukan di hadapannya itu honor, di hadapannya tuh fasilitas dakwah, bukan seperti itu, tapi dia siap memberi gitu. Nah, itulah ciri khas Ansor. Ciri khas Ansor itu apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya beri. Nah, itu seharusnya aktivis dakwah tuh seperti itu. Saya bisa memberikan apa kepada dakwah Islam gitu. Itu yang menjadi PR bagi kita, bagaimana kita melakukan kaderisasi agar umat yang kita kader itu untuk siap untuk memberi, sehingga umat Islam ini ya hari ini kan kita nampak sekali ya kebatilan berada di ambang kehancuran tuh nampak karena kedolimannya sudah keterlaluan. Mereka berada di ambang kehancuran. Tapi siap enggak kita untuk meraih kemenangan gitu. Kan percuma aja kebatilan hancur, tapi kebenaran atau al-haq tidak siap untuk menjadi pemenang. Ya, demikian ya Mbak Tetra. Nggak tahu terjawab apa enggak ya, tetapi Ya, mudah-mudahan aja. Ya. Iya. Alhamdulillah. Paling tidak kita bisa memahami betul ya bahwa ketika kita berhadap pada pihak kebenaran, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah berkeputusan untuk mendukung dakwah beliau gitu, bukan harta benda, bukan permata berlian, bukan cerahnya dunia yang mereka dapatkan, tapi justru perjuangan yang berat ya. Salah satunya yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah, Mus'ab bin Umair ya, dari seorang kaya raya, dimanja, ganteng, pujaan semua wanita, menjadi orang yang harus hidup sangat sederhana, bahkan diancam di ujung pedang ketika beliau ingin menyampaikan kebenaran. Buat apa semua ini ya? Sepertinya di zaman sekarang semua udah banyak yang memahami Islam, udah banyak yang beragama Islam. Tapi mungkin keislaman mereka itu tidak betul-betul mendarah daging gitu ya. Sehingga walaupun mereka secara KTP Islam gitu, tapi mereka masih menerima ideologi-ideologi lain, seperti misalnya liberalisasi ya, seperti misalnya sekularisasi. Sekularisasi itu adalah memisahkan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Padahal ya, bagaimana kita bisa beragama dengan baik jika kondisi negara ini tidak mendukung gitu. Jadi kondisi negara dan keberagamaan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang Islam ya yang memisahkan hal itu. Belum lagi yang menerima ideologi feminisme ya, yang menerima perbedaan hasrat seksual seperti LGBT. Seorang Islam menerima ya, bahkan disuruh memberi hak kepada mereka ya, hak hidup kepada mereka. Itu kan sesuatu yang sudah melenceng dari Islam sebetulnya gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita dakwah Umi Yusdian yang sebutkan di sini tuh seperti itu, memperbaiki kembali keadaan umat Islam gitu, menjadi betul-betul memahami apa intisari ajaran Islam itu, bagaimana kita harus berjalan di muka bumi ini gitu. Nah, disitulah peran kita ibu-ibu, bukan hanya memastikan kesejahteraan anak-anak kita ya, makannya cukup, pagi-pagi sudah ada sarapan, tapi makanan jiwa mereka juga harus cukup. Dan contoh dari As-Sabiqunal Awalun inilah yang seharusnya menjadi patokan buat kita dalam mendidik mereka ya, juga mungkin teman-teman mereka, anak dari teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saya rasa disitulah inti dari apa yang disampaikan Umi Yusdiana. Semoga bisa memperbaiki ya kondisi sosial kita di sekitar kita lah paling enggak gitu, dan syukur alhamdulillah jika bisa mempengaruhi umat secara keseluruhan, paling tidak bernegara, apalagi bisa mengubah dunia. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakillah khairan katsiran Umi atas apa yang disampaikan pada hari ini. Untuk bulan depan
kajiannya apa Umi? Supaya teman-teman terus penasaran untuk bergabung. Apa ya? Belum sih, nanti aja. Oke, nanti disampaikan ya. Ya, Yang pasti adalah kelanjutan dari apa yang disampaikan Umi Ya. pada hari ini. Ya, Jazakumullah khair. Masih di Mekah sih. Fasenya masih di Mekah. Oke, fasenya masih di Belum Mekah bergerak. Umahan. Oke. Demikianlah kajian kita hari ini. Semoga apa yang telah disajikan oleh teman-teman pengurus dari MT Ummahat Pencinta Sunnah. Sebentar, ini ada chat satu masuk. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, oke, itu nanti bisa dijawab. Rekaman bisa, insya Allah nanti minta Ibu Ferry ya. Oke, demikianlah ibu-ibu, jazakumullah khair atas bergabungnya pada kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, semata-mata kekurangan dari kami, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sekali lagi Umi, jazakillah khair kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.